Selamat datang di podcast Ensiklomotif dan selamat mendengarkan. Widih, sudah beropening sekarang ya. Kemarin-kemarin nggak pernah ada openingnya, nggak pernah ada apanya. Kampret. Sekarang sudah mulai niat lah bikin podcast kan. Jadi kita sekarang akan membahas seputar mobil yang berlabel ramah lingkungan. Itu kenapa gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu itu banyak banget yang nge-review Nissan yang terbaru. Lupa namanya, pokoknya ada berbau e-powernya lah gitu, berbau e-power yang bisa dikatakan ramah lingkungan ya, karena dia sudah memakai baterai dan sangat emisinya cukup sedikit. Tetap ada emisi karena dia ada mesin. Nah, jadi sini saya kan sedikit menjelaskan kenapa mobil-mobil seperti ini akan banyak di masa depan. Ya, yang pertama itu ya pastinya karena minyak bumi semakin menipis ya kan. Minyak bumi semakin menipis dan memerlukan suatu inovasi-inovasi terbaru untuk kendaraan masa depan. Ini aku sambil ngerokok dikit ya. Aku ini podcastnya udah relax aja, lepas mau ngomong apa ya, bacot-bacot lah, yang penting nggak keluar konteks. Oke. Kalau bicara soal mobil hybrid yang berbau ramah lingkungan itu sebenarnya dari tahun-tahun lama sih sudah ada ya. Sebenarnya kalau mobil listrik itu dari tahun 1900 sudah ada, 1900-an lah sudah ada. Dan mobil hybrid yang masuk Indonesia itu yang saya tahu dulu itu adalah Honda CRZ ya, Honda CRZ dengan mil hybrid ya, dia memakai dua tenaga, yaitu maksudnya bukan eh, tenaga, maksudnya dia bisa baterai atau bisa mesin, enggak, ini dia eh, mesin dibantu oleh listrik ya. Jadi sebenarnya cuma ngebantu aja sih. Dan kampretnya di Indonesia itu pajaknya itu dua mesin, jadi mahal pajaknya. Makanya waktu dulu mobil itu nggak terlalu laku dikarenakan pajaknya super super mahal. Dan ya ngapain saya beli mobil yang kecil yang cuma muat berempat, dan itu berempatnya yang belakang juga kecil banget, sempit banget, dan pajaknya mahal. Dan akhirnya mobil itu gagal dan tidak dilanjutkan dimasukkan ke Indonesia. Semakin lambat laun mulai banyak mobil-mobil yang mulai berbau ramah lingkungan gitu. Seperti uh, ya kita tahulah Tesla gitu. Tesla yang full listrik, dia bukan hybrid lagi tapi listrik ya. Konsepnya sama seperti Tamiya. Jadi kalau pernah tahu sistem Tamiya itu sebenarnya simple banget ya. Daya dari baterai gitu, menggerakkan dinamo yang membuat mobil atau Tamiya itu bergerak, udah gitu. Ya Tesla sebenarnya sama seperti itu, cuma bedanya dia ada penambahan teknologi yaitu untuk mengatur listriknya dan mengatur jarak tempuh. Jadi kita nggak asal ngegas dan baterai langsung ngedrop, enggak. Jadi dia ada diatur. Dan eh, sistemnya Tesla sekarang sudah cukup canggih ya, dia bisa autopilot dan bisa parkir sendiri lah. Kalau kita lihat video-videonya di Instagram banyak banget yang seperti itu. Kalau untuk Indonesia, kita bicara untuk Indonesia ya, semakin banyak ada Tesla di Indonesia yang mulai bertebaran di sini ya. Di Bali juga sudah, kemarin sudah lihat ada 2 unit Tesla yang berwarna merah dan berwarna hitam. Itu kodenya lupa, kayaknya itu Tesla Model 3 ya, yang bukan yang P100D yang benar-benar kencang banget, enggak, yang model biasa. Tapi kekurangannya yang saya temukan adalah dari segi ngecas, karena di Indonesia untuk infrastruktur ngecas itu masih ya nggak ada sih. Yang ada di listrik pintar itu pun nggak buka gitu, gimana itu. Ya udah terpaksa ngecasnya mandiri atau hitung-hitungan. Jadi misalnya dalam sehari ini kita mau jarak tempuh berapa nih, ya paling kalau cuma mobilitas sehari-hari, cuma dari rumah kantor balik lagi ke rumah, itu paling nggak sampai 50 kilo kalau nggak terlalu jauh ya.
Kalau misalnya dari Jakarta, kerjanya Jakarta Timur tinggal di Jakarta Barat, ya siap-siap aja gitu, belum lagi kena macet dan sebagainya. Tapi di situ kita bisa ngitung kalau Tesla itu kan ada hitungannya tuh. Jadi kalau dia ngisi baterai full, dia bisa jarak tempuh berapa? Kalau rata-rata sih bisa sampai 200 sampai 300 kilo. Nah, kekurangan dia di sana. Namun mm, BMW juga punya mobil berbau ramah lingkungan yang dinamakan i8 dan i3. Ya, i8 dan i3. Kalau i3 itu full listrik, ya sama lah seperti Tesla, nggak usah dijelasin lagi lah. Kalau i8 dia masih pakai mesin ya, jadi masih ada mesinnya, ada baterainya. Jadi mau jalan pakai baterai, mau jalan pakai mesin, mau jalan pakai keduanya bisa ya. Jadi masih berbau, ada emisinya sih, nggak full total emisinya. Jadi gimana enaknya? Nah, ada satu mobil dari Nissan ya, Nissan Note. Sekarang ada yang baru lagi e-Power gitu. Itu cukup menarik. Kenapa? Karena Nissan ini dia memberikan suatu terobosan bahwa kita nggak perlu ngecas, nggak perlu eh, pakai mesin untuk jalanin. Enggak, dia tetap ada mesinnya, dan mesinnya itu hanya bertugas untuk ngisi baterai. Nah, ini benar bukan bukan eh, menawarkan barang atau iklan ya. Enggak, ini full murni memberikan informasi kepada listener atau pendengar atau viewer lah, karena podcast ini mungkin akan masuk YouTube dan pastinya akan masuk di Spotify. Eh Sebenarnya itu adalah yang paling cocok di Indonesia. Kenapa? Karena kita nggak perlu ribet-ribet ngecas, kita nggak perlu ribet-ribet ngitung berapa jarak, karena dia masih ada mesin yang bertugas untuk ngecas. Meskipun mesinnya nggak nyambung ke roda ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya mobil itu sama seperti Tesla, dia berjalan dengan full menggunakan listrik. Tapi untuk pengecasannya dia nggak ada colok-colokan seperti Tesla atau si BMW i8. Dia hanya mengisi dari mesin. Menariknya sih di situ, karena kalau saya pikir-pikir dari trek jangka panjang, aku ngelihat, saya berpikir gitu, kalau misalnya di Indonesia kalau ada mobil listrik gimana ya, akhirnya ketemulah solusi. Maksudnya ya ini menurut saya solusi yang paling baik, karena kita nggak perlu ngecas ya. Sekarang coba deh pikir, di Indonesia di mana sih ada yang bisa ngecas? Dan kalau misalnya baterai habis dan lu ngecas di Alfamart gitu, Alfa minimarket lah, Alfamart, Indomaret, itu kasihan gitu, listriknya habis buat lu ngecas itu. BMW i8 aja dia harus minimal tegangan 3200, kalau nggak salah 3200 atau 3700. Itu gede banget. Sedangkan tegangan listrik rumah saya itu cuma 2200. Kalau BMW i8 teman saya bawa BMW i8 ke sini, ngecas di tempat rumah saya, jamin jeglek rumah saya itu, karena gede banget, dia perlu listrik, dan itu pun ngecasnya nggak tanggung-tanggung. Kalau dari nol sampai full itu bisa sampai di atas 5 jam, itu bayangin aja udah. Jadi bagaimanakah masa depan mobil listrik saat ini ya, selama pemerintah masih belum mendukung dan masih memendikkan harga Pertamina dan masih memikirkan gaji-gaji petinggi Pertamina, ya jangan harap lah mobil listrik bisa seperti di luar negeri. Dan saya juga sebenarnya pengen punya mobil listrik sih satu, tapi uangnya gede cuy. Cukup sekian podcast kali ini, dan jangan lupa di follow dan jangan lupa di subscribe channel Encyclomotive. Sampai jumpa.